Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar podcast 5 Pilar Bela Negara. Saya Fikri. Saya Rafida. Selamat datang di episode spesial kita hari ini yang akan membahas tuntas tentang 5 nilai dasar bela negara. Betul, hari ini kita akan deep dive ke setiap nilai dasar bela negara bersama dua narasumber yang sangat kompeten. Mari kita sambut Mas Agus, seorang aktivis pemuda dan relawan bela negara. Selamat datang Mas Agus. Ya, Mas Rifki, Mbak Rafida, terima kasih atas undangannya. Dan bersama kita juga ada Mbak Erna, seorang instruktur pendidikan bela negara. Selamat datang, Mbak Erna. Terima kasih Mbak Rafida, Mas Fikri, Mas Agus. Terima kasih undangannya. Langsung saja ya, kita akan membahas satu persatu lima nilai dasar bela negara ini. Mungkin bisa jelaskan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nilai dasar bela negara? Oke, terkait dengan nilai-nilai dasar bela negara, kita harus paham terlebih dahulu nih, apa pengertian dari bela negara. Jadi jika biasanya kita dengar istilah bela negara itu, pasti yang terlintas itu adalah angkat senjata, militer, ikutan perang, dan lain sebagainya. Nah, padahal bela negara itu sebenarnya sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi sederhananya bela negara itu sikap dan tindakan warga negara untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan negaranya sesuai dengan peran masing-masing. Nah, dalam upaya membela dan mempertahankan negara ini, ada 5 nilai dasar yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Kelimanya ini bukan hanya konsep abstrak, tapi panduan praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, menarik sekali ya. Jadi, seperti panduan lengkap ya untuk menjadi warga negara yang baik, begitu ya? Tepat sekali. 5 nilai ini diibaratkan sebagai pilar-pilar yang menopang komitmen kita terhadap Indonesia. Kalau ada satu pilar yang rapuh, maka bangunan bela negara kita juga akan goyah. Oke, mari kita bahas pilar yang pertama ini ya. Apa nilai dasar yang pertama, Mbak Erna? Bisa tolong dijelaskan? Oke, jadi yang pertama adalah cinta tanah air. Jadi cinta tanah air ini menjadi fondasi paling dasar dan paling penting dari semua nilai-nilai bela negara lainnya. Nah, tanpa cinta tanah air, nilai-nilai lainnya ini tidak akan bermakna seperti itu. Ya, cinta tanah air, kedengarannya sangat familiar ya, tapi sebenarnya apa sih definisi dari cinta tanah air ini dalam konteks bela negara? Mungkin Mas Agus bisa menjelaskan. Baik, Mbak Rafida, cinta tanah air itu bukan sekedar mengatakan saya cinta Indonesia atau posting bendera merah putih di status WA pada tanggal 17 Agustus. Tapi lebih dari itu, cinta tanah air adalah sikap dan tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita peduli, kita bangga, dan kita siap berkontribusi untuk Indonesia. Nah, betul sekali. Jadi cinta tanah air ini terwujud dalam 3 aspek utama, teman-teman. Yang pertama, di sini ada aspek kognitif atau pengetahuan. Jadi kita harus mengenal Indonesia dengan baik. Sejarahnya seperti apa, budayanya seperti apa, kemudian geografis yang luasnya ini seperti apa. Dan kemudian yang kedua ada aspek afektif atau perasaan. Jadi kita harus merasa bangga menjadi orang Indonesia. Dan cinta tanah air yang ketiga aspeknya ada psikomotorik atau tindakan. Kita harus melakukan apa nih untuk Indonesia? Kurang lebihnya seperti itu. Wah, komprehensif sekali ya. Bisa dikasih contoh konkret untuk masing-masing aspek, Mas Agus? Tentu, aspek kognitif misalnya kita mempelajari sejarah perjuangan kemerdekaan, memahami keberagaman budaya Indonesia, mengetahui potensi dan tantangan bangsa kita. Aspek afektif itu seperti kita merasa sedih ketika Indonesia direndahkan, bangga ketika atlet Indonesia berprestasi di kancah internasional. Dan aspek psikomotorik itu tindakan nyata seperti menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan, atau tidak menyebarkan konten yang memecah belah bangsa.
Oke, sangat aplikatif sekali ya. Sekarang kita lanjut ke nilai bela negara yang kedua. Apa itu Mbak Erna? Oke, jadi yang kedua adalah terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi ini kaitannya dengan pemahaman dan kesadaran kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa bedanya dengan cinta tanah air, Mbak? Bukannya kalau kita cinta Indonesia, otomatis kita sadar sebagai bagian dari bangsa ini. Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi kalau cinta tanah air itu kita lebih ke aspek emosional dan identitas. Kalau kesadaran berbangsa dan bernegara ini lebih ke aspek pemahaman tentang sistem, struktur, dan tanggung jawab kita dalam berbangsa dan bernegara. Ini kaitannya tentang memahami posisi kita dalam konteks yang lebih besar seperti itu. Baik, saya izin menambahkannya Mbak Erna. Saya berikan contoh ketika kita memahami bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Tapi kita semua adalah satu bangsa Indonesia. Kita tidak boleh merasa kelompok kita yang paling benar atau yang paling baik. Kita harus sadar bahwa keberagaman adalah kekayaan kita, bukan perpecahan. Ya, dari tadi kan ada pembahasan tentang kesadaran bernegara. Apa sebenarnya kesadaran bernegara tersebut? Jadi, kesadaran bernegara adalah pemahaman kita tentang sistem pemerintahan, konstitusi, hukum, dan bagaimana negara ini berjalan. Kita sadar bahwa kita punya hak, seperti hak untuk memilih, hak pendidikan, hak kesehatan. Tapi, kita juga punya kewajiban seperti membayar pajak, menaati hukum, dan berkontribusi nyata untuk pembangunan bangsa dan negara. Dan saya tambahi ya, dan yang paling penting ini adalah bahwa kesadaran berbangsa membuat kita berpikir panjang. Jadi kita tidak hanya memikirkan kepentingan sesaat atau kelompok kita saja, tapi memikirkan dampak tindakan kita terhadap masa depan Indonesia. Mantap. Sekarang nilai yang ketiga, Mbak Erna. Bisa tolong Untuk dijelaskan? Oke, untuk yang ketiga di sini ada setia dan yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila ini kan dasar negara kita, ideologi yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang sangat beragam ini. Jadi perlu setia dan perlu yakin terhadap Pancasila. Nah, muncul pertanyaan nih, kenapa sebenarnya kita harus yakin pada Pancasila? Apa pentingnya? Sangat penting, karena Pancasila itu bukan sembarang ideologi loh. Pancasila adalah hasil perenungan dan pemikiran yang mendalam dari para pendiri bangsa kita. Mereka merumuskan Pancasila sebagai common ground, titik temu dari semua keberagaman yang ada di Indonesia. Tanpa Pancasila, Indonesia bisa jadi seperti Yugoslavia yang terpecah menjadi 7 negara. Nah, karena itu, eh, kita punya ideologi yang dapat mempersatukan bangsa yang besar ini, yaitu Pancasila. Nah, benar sekali. Nah, setia dan yakin pada Pancasila ini bukan berarti kita hanya hafal 5 Pancasila 1 sampai 5, tapi kita harus memahami, menghayati, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap sila itu punya makna yang sangat relevan dalam kehidupan kita, teman-teman. Bisa dijelaskan aplikasi masing-masing sila dalam kehidupan sehari-hari, Mbak? Oke, misal nih saya beri contoh untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya kita menghormati, toleran terhadap semua agama. Jangan sampai kita merendahkan atau memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Kemudian selanjutnya misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini kita memperlakukan semua orang dengan hormat dan adil, tidak diskriminatif seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa contohnya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini tentang demokrasi dan musyawarah. Kita menghargai perbedaan pendapat. Kita ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilu, dan kita menghormati hasil keputusan bersama. Kemudian sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kita peduli pada kesejahteraan bersama, tidak egois dan ikut berkontribusi untuk mengurangi ketimpangan sosial.
Wah, sangat ini ya, aplikatif sekali ya ternyata Pancasila tersebut. Kemudian sekarang kita lanjut ke nilai bela negara yang keempat. Apa nih? Mbak Erna mungkin bisa jelaskan tentang nilai yang keempat. Oke, jadi untuk yang keempat ini adalah kaitannya terkait dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Artinya ada kesiapan dan keikhlasan kita untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan saja. Berkorban ya. Apa ini berarti kita harus siap mati untuk negara seperti pahlawan kita dulu, Mbak Erna? Tidak Atau Mas seharus, Agus? oh, tidak harus sedramatis itu kok. Memang itu zaman dahulu, kemerdekaan taruhannya ada tumpah darah ya. Tapi sekarang beda. Jadi pengorbanan itu punya bentuk yang berbeda-beda. Oke, saya kasih contoh ya, misalnya untuk di zaman sekarang, ini bisa kita contohkan pengorbanan itu ada pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pikiran, atau bahkan materi untuk kemajuan bangsa. Misalnya di sini ada guru ditempatkan di daerah terpencil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau misalnya dokter disuruh mengabdi ke daerah Papua, puskesmas di pedalaman daripada praktik privat di kota yang lebih menguntungkan. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk pengorbanan juga, teman-teman. Atau bahkan hal-hal sederhana seperti kita antri dengan tertib meskipun ada orang yang menyerobot. Kita buang sampah pada tempatnya meskipun banyak orang yang buang sampah sembarangan. Nah, pengorbanan itu tuh apa ya? Sifatnya tuh seperti kita rela berkorban kenyamanan kita direnggut. Tapi itu adalah hal yang baik karena itu bisa berbuah manis untuk eh, kebaikan bersama. Sangat menginspirasi sekali ya. Jadi pengorbanan itu tidak selalu hal yang besar, tetapi hal-hal kecil, tetapi harus konsisten. Oke, sekarang yang terakhir ya. Ah, mungkin bisa dijelaskan, Mbak Erna. Oke, yang terakhir nilai yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi maksudnya kita memiliki kesiapan dan kemampuan dasar sebagai warga negara untuk berkontribusi dalam pembelaan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan kita masing-masing. Kemampuan awal ini seperti apa ya, Mbak Erna? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, kalau kemampuan awal bela negara ini mencakup tiga hal utama, Mbak Rafida. Yang pertama ada kemampuan fisik dan mental yang sehat. Kemudian yang kedua ada kemampuan intelektual juga atau pengetahuan yang memadai. Yang terakhir, yang ketiga ada kemampuan keterampilan atau skill yang bermanfaat. Dan menurut saya, kemampuan fisik dan mental yang sehat itu penting karena negara membutuhkan warga negara yang sangat sehat dan produktif. Kita tidak bisa berkontribusi maksimal kalau kita sakit-sakitan atau mental kita goyah atau lemah. Jadi, menjaga kesehatan itu adalah bagian dari bela negara. Oke, benar sekali. Kemudian tadi contoh yang kedua, kemampuan intelektual. Di sini artinya kita harus terus belajar dan mengembangkan diri. Jadi seorang pelajar misalnya harus rajin belajar, mahasiswa serius kuliah, pekerja terus upgrade skillnya. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk mempersiapkan kemampuan untuk bela negara. Karena negara ini butuh SDM-SDM yang kompeten, seperti itu. Betul banget, Mbak Erna. Seperti halnya skill teknis yang yaitu programming, desain, pertanian, atau soft skill yaitu komunikasi, leadership, problem solving. Yang mana semua skill itu bermanfaat dan dapat menjadi modal untuk bela negara. Jadi intinya, setiap warga negara harus terus mengembangkan diri agar bisa berkontribusi maksimal untuk negara ya. Iya, benar sekali Mas Fikri. Dan yang paling penting ini kemampuan ini harus sesuai dengan profesi dan peran kita masing-masing. Karena tidak semua orang harus jadi tentara, tidak semua orang harus jadi polisi atau jadi presiden misalnya. Nah, misalnya nih seorang guru itu bela negaranya ya dengan cara mengajar dengan baik. Seorang petani bela negaranya dengan cara bertani yang produktif. Atau yang sekarang programmer bela negaranya ya dengan memberikan atau membuat aplikasi yang bermanfaat. Semua profesi itu punya peran masing-masing dalam bela negara, seperti itu. Wah, jadi pembahasan tentang 5 nilai dasar bela negara ini sangat lengkap dan menarik ya. Sekarang saya mau bertanya nih, bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, Mas Agus?
Jadi yang penting adalah konsisten dan kesadaran. Kita tidak perlu melakukan hal-hal besar sekaligus. Mulai dari hal kecil yang konsisten. Misalnya, setiap pagi kita remind diri, hari ini apa yang mau kita lakukan untuk Indonesia. Bisa sederhana seperti belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan profesional, atau membantu orang lain. Oke, saya tambahin ya. Dan misalnya kita harus ingat juga nih bahwa kelima nilai ini itu saling terkait. Misalnya, cinta tanah air tanpa kesadaran berbangsa itu bisa jadi nasionalisme yang buta. Kemudian Pancasila, yakin pada Pancasila tanpa rela berkorban itu hanya lip service saja. Atau punya kemampuan tanpa cinta negara, cinta tanah air itu bisa jadi malah kemampuan itu digunakan untuk kepentingan negara lain. Jadi kelimanya ini nilai-nilainya itu sangat utuh, sangat berkaitan. Baik, Mas Agus, sebagai aktivis pemuda nih, apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai bela negara di kalangan anak muda? Tantangan terbesarnya mungkin adalah mindset instan dan pragmatis. Banyak anak muda yang mau hasil cepat tanpa proses. Nilai-nilai bela negara ini kan prosesnya panjang dan hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Kemudian tantangan lainnya adalah pengaruh budaya asing yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Dan juga disinformasi di media sosial yang bisa menggerus rasa cinta tanah air. Terus bagaimana solusinya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Mbak Erna? Oke, untuk solusinya itu adalah melalui edukasi yang terus-menerus dan perlu adanya contoh nyata. Kita harus tunjukkan bahwa nilai-nilai bela negara ini bukan sesuatu yang kuno atau tidak relevan, tapi justru nilai-nilai bela negara ini sangat penting untuk masa depan kita sendiri. Misalnya, kita harus menunjukkan bahwa orang-orang yang punya jiwa bela negara yang kuat itu justru cenderung lebih sukses karena mereka punya karakter yang baik, komitmen yang tinggi, atau purpose-nya itu sangat jelas seperti itu. Dan yang paling penting, kita sebagai generasi yang lebih tua harus memberikan contoh. Jangan cuma ceramah aja, tapi praktikkan nilai-nilai dari kehidupan kita. Anak muda itu sangat peka dengan ketidakkonsistenan. Kalau kita sendiri tidak praktek, maka mereka tidak akan percaya. Nah, menjelang akhir podcast ini, saya mau minta pesan dari Mbak Erna dan Mas Agus untuk kita tentang pentingnya 5 dasar bela negara ini. Sedikit aja. Oke, dari saya dulu ya Mas Agus. Iya, Oke, silakan. untuk pesan dari saya itu sederhana. Jadi, 5 nilai dasar bela negara ini bukan beban, tapi panduan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sebagai warga negara Indonesia. Ketika kita punya cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada Pancasila, kemudian kerelaan berkorban, dan kemampuan yang memadai, kita tidak hanya berkontribusi untuk Indonesia saja, tetapi kita juga membangun karakter diri kita sendiri. Memulai dari hal yang kecil, konsisten, dan ikhlas. Nah, karena Indonesia membutuhkan kontribusi kita semua. Mantap banget, Mbak Erna. Saya izin menambahkan, jangan pernah meremehkan peran kita masing-masing. Tidak ada kontribusi yang terlalu kecil untuk negara ini. Setiap tindakan positif yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari bela negara. Ingat, Indonesia kita yang nikmati hari ini adalah hasil dari perjuangan orang-orang yang terdahulu. Sekarang giliran kita untuk memastikan generasi setelah kita mendapatkan Indonesia yang lebih baik. Mari kita wujudkan 5 dasar bela negara ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama kita bisa, bersama kita Indonesia. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Erna dan Mas Agus atas insight-nya yang luar biasa tentang 5 nilai dasar bela negara ini. Ya, semoga diskusi kita hari ini bisa menginspirasi kita untuk semua untuk menjadi warga negara yang lebih baik dan lebih berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih Mas Fikri, Mbak Rafida, Mbak Erna. Terima Senang kasih sekali juga dapat Mas berbagi. Agus. Sama-sama.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast 5 Pilar Bela Negara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan Tetap terus cinta semangat Indonesia. dan terus cinta Indonesia. Oke, merdeka. Merdeka, Merdeka Indonesia Indonesia Jaya. Jaya. Indonesia Terima Jaya. kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.